Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Dalam pertemuan kali ini, Pak Jul akan membahas mengenai bab yang ketiga ya, untuk ekonomi, yaitu mengenai pasar dan terbentuknya harga pasar. Mengenai teori bahwa jenis, definisi, maupun ciri, baik kebaikan maupun keburukan dari berbagai macam jenis pasar, tidak Pak Jul bahas, karena itu semua bisa saudara-saudara sekalian bisa temukan di buku paket ataupun di literatur buku perpustakaan. Jadi setidaknya itu kan sesuatu hal yang sangat mudah yang tidak perlu Pak Jul terangkan. Jadi fokus kali ini pembahasannya adalah Pak Jul akan membahas mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Tidak akan saya lama-lamakan menerangkan ya. Saya cukup memberikan poin-poinnya saja. Jadi kalau saya yang pertama mengenai fungsi permintaan, saya bisa ringkaskan seperti ini. Misalkan ya, di sini adalah Q, sumbu X adalah Q, adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Kemudian yang ke atas adalah P, yaitu price, harga. Nah, dari grafik ini kita bisa menjelaskan. Jadi misalkan saya pakai titik bantu ya di sini. Misalkan di sini 1400, kemudian turun ke bawah jadi 1300, turun lagi ke bawah ini jadi 1200. Misalkan ini 5, 15, ini 20. Nah, interpretasinya bahwa pada saat harga 1400 itu ternyata jumlah barang yang diminta adalah 5. Nah, saat harganya turun menjadi 1300, jumlah permintaannya ternyata menjadi 15. Saat harga turun lagi, itu permintaannya juga lebih meningkat, yaitu 20. Nah, jadi dari fungsi permintaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa seiring dengan menurunnya harga, ini kan turun dari 1400 sampai menjadi 1200, ternyata terjadi kenaikan jumlah permintaan. Jadi secara sederhana, saya bisa mengatakan bahwa fungsi permintaan itu berbunyinya seperti ini. Manakala harga itu turun atau harga menjadi lebih murah, itu maka jumlah permintaan akan naik. Seperti itu. Itu sudah hukum dasar ekonomi. Iya kan? Jadi kalau yang namanya konsumen lihat harga murah, itu cenderungnya akan ingin membeli. Nah, itu adalah sebenarnya interpretasi dari fungsi permintaan. Nah, bedanya sekarang dengan fungsi penawaran, ya. Fungsi penawaran adalah kebalikan dari fungsi permintaan. Jadi kalau grafiknya seperti ini, dia akan cenderung ke sana. Sama saja, misalkan kalau saya tuliskan ya, ini 1400, kemudian ke sini 1300, ini 1200. Misalkan ini 5, 10, 20, ini quantity atau jumlah, kemudian ini price atau harga. Nah, interpretasinya apa dari fungsi penawaran ini? Jadi manakala harga semakin naik, ya, ini 1200 yang ditawarkan 5, 1300 yang ditawarkan 10, 1400 yang ditawarkan 20. Nah, manakala harga semakin naik, akan ada kecenderungan penjual itu akan semakin banyak yang menawarkan. Jadi logika sederhananya, semakin
harga itu semakin naik, maka kecenderungannya akan banyak orang ingin ikut menjual barang tersebut. Nah, itu secara logika sederhananya. Jadi bisa dikatakan bahwa fungsi permintaan itu ditinjau dari sudut pandang pembeli. Kalau fungsi penawaran ada ditinjau dari sudut pandang penjual. Seperti itu. Ya. Nah, nanti gabungan antara grafik fungsi permintaan dan fungsi penawaran tentunya kan nanti seperti ini. Saya gabungkan ya. Saya perlihatkan terlebih dahulu. Nah, yang satu ke sini, yang satu ke sana. Ini permintaan, ini penawaran. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik kesetimbangan harga, yaitu titik potong antara fungsi permintaan dan penawaran. Inilah yang dinamakan dengan titik keseimbangan atau harga keseimbangannya. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian untuk menentukan fungsi dari permintaan dan penawaran itu sendiri, itu rumus umumnya adalah Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Hanya ini rumus dasarnya. Ini kan sama saja permasalahan program linear kalau di dalam matematika. Jadi kalau sekiranya saudara-saudara sekalian sudah mengerti dan paham untuk program linear, ya, itu mestinya saudara-saudara sekalian melihat persamaan ini tidak perlu bingung, ya, tidak perlu tidak dalam artian tidak akan mengalami kesulitan, gitu ya. Hanya ini pokok perhitungan dalam bab ketiga mengenai pasar dan terbentuknya harga pasar. Selain itu hanya teori yang sekiranya teman-teman bisa mempelajari secara mandiri dengan memakai buku paket atau bisa cari literatur di perpustakaan atau di Google. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan latihannya mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ini saya cukupkan ya materinya. Oke, nomor 1. Fungsi penawaran sebuah barang adalah PS sama dengan 4QS. Diingat-ingat kalau menjumpai variabel PS maupun QS itu tidak perlu bingung ya. Kalau P itu pasti dia sebagai price harga, sedangkan Q sebagai quantity atau jumlahnya. Jadi manakala harga barang pada saat jumlah penawaran harga barang pada saat jumlah penawaran 40, berarti jumlah penawarannya 40, berarti Q-nya itu 40. Yang ditanyakan adalah harga barangnya. Maka kita tinggal mensubstitusikan 40 ini ke dalam quantity, jumlah kuantitinya. Jadi kalau saya bisa tulis ya ke dalam persamaannya, PS sama dengan 4 QS ditambah 200. 4 karena QS-nya adalah 40 ya, jumlah penawaran 40. Kali 40 ditambah 200, 160 ditambah 200 sama saja 360. Ada ya yang B. Selanjutnya untuk nomor yang kedua. Diketahui fungsi penawaran adalah P sama dengan 6 plus 0,5 Q. P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Harga pada saat jumlah penawaran 20 adalah, nah kita ditanyakan adalah P-nya, price, harga. Jumlah penawarannya 20, kita tinggal mensubstitusi quantity atau jumlahnya adalah 20. Jadi sama saja 6 ditambah 0,5 dikalikan 20 sama dengan 6 ditambah 10 sama dengan 16. Ya, ada ya 16, yaitu yang D. Ini pas kebetulan
permasalahannya hanya kita tinggal memasukkan saja, atau dari variabel yang diketahui dimasukkan ke dalam persamaannya. Jadi ini kategorinya lebih mudah. Selanjutnya nomor 3, diketahui pada saat harga barang 25.000, jumlah permintaan 1.000 unit, dan pada saat harga 20.000 jumlah permintaannya 1.500. Atas dasar data tersebut fungsi permintaannya adalah, nah kita susun terlebih dahulu unit-unit yang diketahui ya. Jadi P1, Q1, P2, Q2. P1-nya, P itu price, harga, berarti 25.000, 1.000, permintaannya 1.000 ya. Kemudian yang satunya adalah 20.000, permintaannya 1.500. Nah, sekarang tinggal kita hitung ke dalam bentuk persamaannya. Tinggal kita masukkan. Persamaan umumnya kita punya Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Kita tinggal masukkan. Q dikurangi Q1-nya adalah 1.000. Q2-nya 1.500 dikurangi 1.000 sama dengan P dikurangi P1-nya 25.000. Sebentar. Benar ya ini ya? Ya, P1-nya 25.000 dibagi P2-nya adalah 20.000 dikurangi 25.000. 20.000 kurangi 25.000 maksud saya. Q dikurangi 1.000 dibagi 500 sama dengan P dikurangi 25.000 dibagi min 5.000. Oke, kita sudah tahu ini ya. Jadi ini tinggal saya bagi 500, di sini juga saya bagi 500, itu tinggal min 10. Ya kan? Nah, saya coba saya naikkan biar space-nya mencukupi. Q dikurangi 1.000 sama dengan P per min 1.000 dibagi ya. Masing-masing dibagi min 10 karena ini kan dalam bentuk pecahan. Ya kan? Min 25.000 dibagi min 10. Jadi Q min 1.000 sama dengan P dibagi min 10 seper min 10. Jadi kalau 1 per 10 itu kan sama dengan, P per min 10 itu kan sama saja P dikalikan min 1 per 10. Jadi P kali min 0,1. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini bisa saya tuliskan min 0,1 P. Berarti ini min 0,1 P. Kemudian yang 25.000 dibagi 10, min dibagi min. Saya bagi min itu pasti positif. Ini ada 0. Tinggal 2.500. Q-nya sama dengan min 0,1 P ditambah 2.500 ditambah 1.000. Q sama dengan min 0,1 P ditambah 3.500. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, ada ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang permasalahan yang nomor 4. Jika fungsi permintaan adalah QD sama dengan min 0,5 P ditambah 2.000, jumlah permintaan saat harga 3.000. Saat harga 3.000 berarti P-nya itu 3.000. Kita tinggal substitusikan P 3.000. Saya hitung ya. Saya hitung nomor 4.
QD sama dengan min 0,5P ditambah 2000. QD sama dengan min 0,5 dikalikan dengan price-nya tadi, harganya adalah 3000 ditambah 2000. Berarti QD sama dengan min setengah dikalikan 3000 adalah min 1500 ditambah 2000. Ini mudah ya. 2000 kurangi 1500 kan jelas 500. Jadi kalau sampai salah itu ya kebangetan. Karena apa? Karena ini kan masalah duit. Biasanya anak-anak itu kalau masalah uang itu malah lebih pinter ngitungnya. Pasti bener, angkanya gede. Tapi kalau misalkan ditanyakan 2 min 5 itu biasanya anak-anak malah bingung. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang A. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan tabel penawaran mangga di suatu daerah, harga per kilogram dan jumlah barang yang ditawarkan. Berdasarkan tabel tersebut, fungsi penawaran mangga adalah, nah ini adalah P1, Q1, P2, Q2. Jadi saya bisa rangkumkan atau saya tulis di sini saja ya. Berarti di sini adalah P1, P2, Q1, Q2. Jadi rumusannya Q dikurangi Q1 per Q2 kurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 kurangi P1. Saya masukkan Q1 adalah 1000 dibagi dengan Q2 nya adalah 2000 dikurangi 1000 sama dengan P min P1. P dikurangi P1 nya adalah 10.000, P2 nya adalah 12.000 dikurangi 10.000, sehingga kita punya Q min 1000. 2000 kurangi 1000 ya, sama dengan P min 10.000 per 2000. Saya bisa hilangkan nolnya ini tinggal 2 ya. Yang ditanya adalah fungsi penawaran mangga. Fungsi penawaran mangga berarti sama seperti yang tadi. Q min 1000 sama dengan, ini kan alurnya kan seperti ini, ceritanya itu ya. A min B per C. Itu kan kita bisa menulis berarti A per C dikurangi B per C. Kan seperti ini. Jadi saya bisa tuliskan P per 2 dikurangi 10.000 per 2. Jadinya Q min 1000 sama dengan setengah P. P per 2 itu kan sama dengan setengah P. Setengah itu kan sama dengan 0,5 P. Jadi ini bisa saya tulis 0,5 P. 10.000 dibagi 2 adalah 5.000. Q sama dengan 0,5 P min 5.000 ditambah 1.000. Q sama dengan 0,5 P min 4.000. Nah, inilah jawabannya. Jadi 0,5 P dikurangi 4.000, jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian untuk yang nomor yang B ya. Yang nomor di sini berapa ini? Nomor 1 ya. Diketahui fungsi permintaan dinyatakan QD sama dengan 40 min 3 PD. Tuliskan jumlah permintaan saat harga Rp8. Nah, ini buat pengetahuan buat saudara-saudara sekalian. Di sini ada QD, PD. Nanti ada kalanya seperti halnya yang nomor 1 ini ya. PS, QS. Bedakan. Kalau D itu demand, berarti fungsi permintaan. Kalau S itu supply, penawaran. Jadi bedakan ya, kalau misalkan ada akhiran S-nya berarti dia penawaran. Kalau D itu berarti fungsi permintaan, demand. Dari berasal dari bahasa Inggrisnya kan seperti itu. Demand, permintaan.
S supply penawaran. Jadi jangan bingung ya, wah biasanya ini fungsinya cuma satu huruf saja. Seperti ini satu huruf saja. Kok di sini fungsinya ada 2 huruf? Nanti saya bingung. D-nya itu apa? Nah, D-nya itu hanya sebatas singkatan saja. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 1 yang B. Diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 3 PD. Jumlah permintaan saat harga price, berarti ini saya substitusi dengan 8. Berarti QD sama dengan 40 dikurangi 3 kali 8 sama dengan 40 dikurangi 24 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah jumlah permintaannya adalah 16. Seperti itu. Kemudian nomor 2, fungsi penawaran diketahui QS sama dengan 2PS min 5. Tuliskan jumlah penawaran ketika harga Rp10. Kita tinggal tuliskan QS sama dengan 2PS min 5. Sedangkan PS-nya adalah 10. Berarti QS sama dengan 2 kali 10 dikurangi 5 sama dengan 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Berarti adalah jumlah penawarannya adalah 15 penawaran. Gitu ya. Oh ya, sorry tadi yang nomor 1 itu jumlah permintaannya 16 buah. Oh ya benar, udah benar nih. 16 buah. Kalau yang 15 ini 16 penawaran. 16 permintaan. Kalau yang nomor 2 tadi 15 penawaran. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk materi mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Semoga bermanfaat dan bisa membantu saudara-saudara sekalian dalam belajar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.